Jadi ada penelitian, beberapa penelitian, satu pencipta besar di Pragita itu dalam 1 bulan itu diremix 2.500 kali, 2.500 versi. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Pasal 9 langsung aja sambungin ke pasal 113. Langsung ada itu. Kalau kau melanggar ini maka ini. Kan gitu kan? Matematika hukum itu soalnya, logika. Selamat datang di Music Rescue Podcast. Jumpa lagi bareng Chandra Adi Nugroho di sini, dan ini tempatnya kamu untuk bisa belajar bareng terkait dengan pengkaryaan dan juga gimana caranya ngelisensiin melindungi karya-karya kamu. Nah, hari ini masih bersama dengan Pak Bimas Nur Cahya yang bakal nemenin Chandra untuk menggali permasalahan-permasalahan terkait dengan pengkaryaan dan juga perlindungan karya. Nah, dari podcast yang sebelumnya muncul pertanyaan, Pak. Langsung. Ternyata ini podcastnya yang nonton banyak banget. Lalu pertanyaan yang dominan muncul adalah masih ada teman-teman yang merasa kenapa sih kok harus daftarnya macam-macam, pakai publishing juga, pakai ke LMK dan sebagainya. Padahal aku ini kan udah punya audio dan audioku juga udah tak masukin ke distributor. Apakah itu tidak cukup melindungi? Nah, ini masih belum paham ini, Pak. Apa namanya? Distributor ya Pak Mas maksudnya? Saya kan udah masukin ke agregator. Berarti kan harusnya udah terlindungi semua, wong datanya ada di situ semua, dari rekamannya ada di situ, dan itu yang daftarkan juga si pemilik lagunya. Dia merasa kalau ngapain harus daftar ke tempat-tempat lain? Cukup ini aja kan, toh itu kan juga udah melindungi semacam kayak gitu, Pak. Oke. Aku ngerti pertanyaannya. Sebenarnya ini juga banyak pertanyaan semacam ini. Laporkan oleh teman-teman baik di Pragita maupun di asosiasiku di PAMPI gitu. Banyak ketika mereka ada presentasi publisher, itu pertanyaan selalu kebanyakan adalah, Pak, saya ini menciptakan lagu sendiri, saya bikin konten sendiri, biasanya begitu. Betul. Dan ini saya sudah ini kok Pak, saya sudah ikut agregator, kita sebutkan saja, misalnya TuneCore, Believe, Naga Digit, gitu ya misalnya ya. CD Baby. Iya gitu, CD Baby misalnya gitu. Nah, ini seperti menyambung pembicaraan kita yang awal waktu itu, yang dinamakan produk, hasil produksi kan namanya produk. Ya. Berarti rekaman. Karya rekam. Berarti yang didistribusikan melalui agregator itu produknya. Jadi perlindungan dari agregator itu perlindungan produknya, barang yang sudah direkamnya. Tetapi yang direkam ini kan sebenarnya sebelum direkam namanya karya cipta asli. Yang isinya nada, judul lagu, dan iya, nada, judul lagu, nama penciptanya, liriknya, apa segala macam yang aslinya itu belum terlindungi di sini karena perlindungannya ini perlindungan produknya, bukan perlindungan karya aslinya. Nah, karya asli inilah yang seperti tadi Mas Condro bilang, yang menjadi ranah perlindungannya LMK, publisher, nah gitu. Jadi mereka memiliki mesin sendiri-sendiri untuk melindungi. Ini ada CMS Content ID, CMS agregator, CMS untuk produknya. Untuk produknya. Iya, ini CMS datanya ciptaan. Jadi ini bentuknya hanya data, nggak ada produk di sini. Keuntungannya kalau itunya juga dilisensi, ini akan berdampak apa kepada musisi yang udah memasukkan data karya lagunya ke publisher? Oke. Ini contoh nih, Mas Chandra nih menciptakan lagu judulnya Kutunggu Kamu. Wah, gitu misalnya ya. Kutunggu Kamu direkam sendiri oleh Mas Chandra. Udah jadi rekaman, karya rekam. Kemudian didaftarkan ke yang saya bilang tadi, ada agregator namanya Believe, TuneCore, Naga Digit atau apa di situ. Udah nih, di sini untuk yang rekamannya Mas Chandra, yang Mas Chandra rekam sendiri, produknya yang versinya Mas Chandra itu tadi, versi Mas Chandra sendiri, itu sudah terlindung. Misalnya dia saya re-upload, menurut saya bagus, kemudian saya yang sama di-re-upload. Data yang sama re-upload, produk yang sama di re-upload oleh saya, maka Mas Chandra akan bisa mengklaim.
Kenapa? Karena ya masternya itu yang di saya re-upload. Tetapi kalau misalnya saya suka lagunya, kemudian saya bikin keroncong yang saya nyanyikan sendiri, masternya Mas Chandra kan beda sama master saya. Produk bukan master ya. Apalagi saya nggak izin. Kalau saya nggak izin, saya namanya bukan master. Produk rekaman saya dan produk rekaman Mas Chandra kan beda. Itu nggak bisa terklaim Nggak melalui bisa. Karena kita dua produk agregator. yang berbeda. Oh, oke. Nah, tapi kan poin pentingnya di situ ya. iya, jadi Gitu. lirik aslinya, notasi aslinya, meskipun gayanya berbeda, Anda misalnya keroncong dan saya heavy metal, kan tetap liriknya sama, notasinya sama, gitu ya. Hanya arrangement, bikin musiknya yang berbeda, yang bisa melakukan klaim, mengetahui adanya saya bikin tadi, itu CMS-nya publishing dan CMS-nya LMK, gitu. Ya, ngerti, semoga teman-teman bisa ini kalau misalnya belum ngerti nanti tanyain Mas Chandra di komenan. Kolom komentar nanti. Nah, jadi tujuannya adalah segini. Jadi logikanya adalah si lirik asli ini bisa punya anak banyak produk-produk rekaman. Satu model heavy metal, satu model keroncong, ya. Dan tadi itu lagu tadi aku tunggu jandamu tadi itu. Betul. Nah, itu misalnya ada yang model keroncong, ada yang heavy metal, ada yang sholawatan, ada gitu ya. Sama Ini yang nggak bisa baru-baru ngapa-ngapain. ini kan ini Pak, kadang-kadang apa namanya? Lagu keluar lagunya yang keluar pertama itu versi asli penyanyinya itu biasa-biasa aja. Tapi giliran masuk ke TikTok yang rame malah versi remixnya, Pak. Wah, ini obrolan podcast seriesnya Anda itu kemarin kan beda ya, membahas panjang, tapi sekali selesai. Kalau Anda ini kayaknya berkelanjutan, sehingga bisa kita tarik dari yang kemarin. Masalah-masalah kemarin dicurhatin sama Mas Piyu Padi, kemudian masalah kehadiran negara oleh Dr. Fitri kemarin, nyambung sama ini. Sekarang masalah yang dihadapi, entah masyarakat umum sadar atau tidak, sekarang salah satu masalah paling besar di industri musik adalah yang seperti Anda bilang tadi, remix tak berizin. Udah remix, yang lebih naik produk karya remixnya itu aja nggak berizin. Nggak berizin. Jadi ada beberapa penelitian, satu pencipta besar di Pragita, itu dalam 1 bulan itu diremix 2.500 kali, 2.500 versi. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ini kayaknya kalau modelnya, kalau dulu kan teman-teman yang meremix itu bolehlah mereka nggak izin karena mereka nggak tahu. Gitu. Oke. Jadi ada, kalau di sisi di ilmu hukum itu ada fenomena, kalau dulu itu ignorance, mereka tuh nggak tahu bahwa sebenarnya aturannya seperti ini. Atau mereka hanya terpengaruh temannya, kok bagus kamu punya bakat untuk melakukan ini, kenapa nggak kamu lakukan ini gitu. Mereka nggak tahu prosedurnya. Tetapi kalau sekarang melihat maraknya dan jumlah remix yang luar biasa, itu satu pencipta loh. Satu pencipta, satu ciptaan. Itu diremix 2.500 kali. 1 bulan. Nah, bayangin berapa jumlah pencipta di Indonesia, kan sekarang makin aktif ya di dunia digital. Setiap minggu bahkan itu ada lagu hits baru gitu. Memang mengumpulkan banyak uang. Nah, tetapi ketika mereka diremix, si pemilik masternya biasanya dari master, atau bahkan ada yang agak usaha dikit, mereka bikin sendiri, merekam suara sendiri, diremix sendiri. Ini kan niat ya. Nah, ini kan ada. Jadi kayaknya kalau melihat maraknya, besarnya jumlah produk remix, ini ada orang yang mengorganisir di belakangnya. Ini jadi industri baru mereka. Dan ini perlu saya tekankan di sini bahwa ini sudah bukan saatnya lagi ngomong santai-santai, karena ini yang dirugikan banyak sekali. Ini sudah masuk pidana berarti ya? Itu pidana. Oh. Dan teman-teman, ini sekaligus saya minta waktunya Mas Condro untuk memberikan pesan pada teman-teman remixer. Saya tahu Anda ingin melaksanakan kreativitas Anda. Tapi kreativitas itu ada batasnya. Kreativitas itu batasnya adalah ketika Anda tidak melanggar kepentingan orang lain. Terkait dengan izin lisensi. Iya. Kalau Anda melanggar kepentingan orang lain, pencipta, ingat, problemnya adalah gini. Pencipta ini juga kadang-kadang udah ngap mereka itu. Ngap itu udah malas mau ngapa-ngapain, karena saking banyaknya serangan, saking banyaknya jumlah pelanggaran sampai mereka tuh. Tapi ada beberapa pencipta yang ini saya dengar-dengar, mereka itu sudah mau melakukan tindakan hukum.
Nggak main-main, nggak gugatan, nggak pelanggaran hak cipta, nggak apa, mereka langsung lapor polisi. Karena memang sudah diatur di undang-undang. Betul, yang jadikan dasaran itu ya. Iya, kalau dulu zaman Undang-Undang 28 2014 ini timbul kan pemanfaatan karya cipta di dunia itu digital belum semarak seperti sekarang. Dulu ada aturan tentang pembajakan. Kan kemarin kita sempat ngobrol ya soal ketentuan pidana Betul, 112 gitu-gitu ya. betul. Itu di dalamnya ada aturan tentang pembajakan. Pembajakan itu adalah pelanggaran karya cipta, pelanggaran pemanfaatan karya cipta dalam skop yang luas. Itu pembajakan namanya. Dalam skop yang luas ya. Yang luas. Jadi Meskipun- banyak sekali terjadi. Meskipun kalau di digital sekarang jumlah filenya cuma Satu. Lah Nah. tapi terus didistribusikan kemana? Kan tokonya banyak. Barangnya cuma kalau beda sama dulu. Tokonya banyak sehingga karena itu bentuknya fisik mereka butuh barang banyak. barang banyak. Nah, itu namanya pembajakan. Mm-mm. Nah, sekarang kan cara berpikir kita harus berubah gitu. Mm-mm. Filenya memang cuma satu, tapi dengan cara file itu saya kirim kayak upload kemana, Mm-mm. gitu ya. Upload itu kan berarti ada penggandaan tuh. Betul. Nah, tapi mereka itu memiliki jaringan sedemikian luas sehingga semua orang tahu. Platformnya. Nah, sama saja itu kan distribusi. membacakan juga Mm-mm. gitu. Nah, dalam pidana ada pemberatan kalau dalam bahasa hukum itu ada pemberatan. Pelanggarannya memang cuma sekali, tetapi ketika itu dalam skop yang luas, maka jadinya 10 tahun ancamannya. Pidana. Penjara 10 tahun. Jadi saya ingatkan teman-teman, Remik, meskipun Anda misalnya, saya kayaknya pernah beberapa kali dengar gitu ya, cerita. Ini belum saya buktikan. Coba nanti teman-teman di daerah, mungkin teman-teman di Jogja, di Jawa Timur, semua juga ikut mencari tahu. Mereka diberikan proyek sebenarnya oleh Orang yang mengkoordinasi. iya. Yang biasanya ya bisa tapi dibuktikan lah melalui DM Instagram atau apa, lu lakukan ini nanti bagi hasil apa segala macam. Ingat teman-teman remixer, saya tahu. Artinya ini teman-teman remixernya kalau dikoordinasi ini bisa jadi dia jadi korban juga ya sebenarnya statusnya. Lah problemnya secara hukum Hah? mereka tidak bisa menganggap dirinya korban, mereka yang melakukan. Kan pelaku juga jadinya. Ya. Itu loh. Jadi ini juga pesan buat teman-teman. Ada batasnya lah, maksudnya pencipta itu ada batas sabarnya. Oke. Sekarang mungkin ngap. Tapi ketika berkali-kali dilakukan karya cipta digituin, terus menerus dilanggar seperti itu, dan mereka sama sekali nggak mendapatkan apa-apa, ya kan manusia ada batasnya, Betul. sabarnya gitu loh. Itu pasti akan ada yang gerak. Dan Pak Polisi dalam hal ini akan kerepotan, banyak sekali orang mau lapor. Ngurusin hal seperti ini gitu. Nah itulah pentingnya, sebenarnya negara itu sudah hadir. Kalau kita ngomong ya, undang-undang itu sudah jelas hal itu. Pasal 9 langsung sambungin ke pasal 113. Langsung ada itu. Kalau kamu melanggar ini, maka ini. Kan gitu kan? Matematika hukum itu soalnya, logika. Artinya ini pesan buat teman-teman remixer yang mungkin pernah diajak suatu manajemen untuk ayo ngeremix lagu ini itu alangkah baiknya menanyakan lagu Udah izin ini. belum? Oh. Pak ada izin nggak? Saya bisa melakukan itu. Saya tahu teman-teman remixer itu kreativitasnya luar biasa ya, ngulik ya gitu ya. Tapi Samplingnya macam-macam. ya jangan sampai Anda ingin melakukan atau ya mengaktualisasi diri kemampuan kalian itu, tapi ya dengan cara tidak cerdas. Ya tanya kan sudah ada ilmunya. Semua memanfaatkan apapun, hak cipta itu intinya adalah izin. Tanyain aja. Kalau kalian bisa bersembunyi data digital, gua percayalah, Pak Polisi itu punya cyber. Jangan cuma kreatif berkarya, tapi kreatif juga dalam melindungi